Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan proyek dari tugas akhir yang kita buat untuk memenuhi tugas pembelajaran terjadwal pada kelas IoT dan FPGA kepada studi independen AI Infra di Bisa AI. Nah, kami bertiga ini ada saya sendiri Dimas Purnama Haji selaku ketua dengan kelas AI Infra, dan di sini teman saya ada Rasra Wardana Naditama sebagai anggota pertama di kelas AI Infra juga, dan teman saya di sini ada Muhammad Hisyam Nugraha Solihin sebagai anggota kedua pada kelas AI Infra juga. Oke teman-teman, jadi kami bertiga ini membuat suatu sistem untuk project akhir kita bernama hardening security pada door lock solenoid menggunakan multi autentikasi RFID eKTP dan scanning fingerprint biometrik pada tubuh manusia, dan disertai dengan monitoring notifikasi alert pada bot Telegram gitu. Jadi gimana Kang Rasa tujuan dan fungsionalitas dari sistem yang kami buat ini? Oke, ini Kang Dimas. Jadi ya teman-teman, sebenarnya sistem yang kami buat ini banyak sekali tujuannya, dan juga implementasinya bisa banyak. Yang pertama itu yang paling memungkinkan kita mengimplementasinya di suatu tempat itu adalah di ruangan server, teman-teman. Kenapa kita implementasikannya di ruangan server? Karena di ruangan server sendiri banyak sekali komponen-komponen yang rentan untuk dirusak gitu. Jika ada kerusakan serangan jaringan gitu, maka dari itu kita bisa mengimplementasikannya ke ruangan server sendiri, begitu Kang Dimas. Jadi mungkin untuk terhindar dari yang namanya physical attack gitu ya. Ya, betul. Oke. Mungkin lebih lanjutnya gitu ya, apa saja barang dan teknologi-teknologi yang kita gunakan dalam menunjang sistem keberhasilan kita yang kita buat gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Kang Hisham ada apa aja nih barang-barangnya ya? Baik, terima kasih Kang Dimas. Jadi di sini ya teman-teman, kita menggunakan yang pertama ada dua microcontroller, yaitu yang pertama adalah Arduino Uno dan yang kedua adalah Node MCU ESP8266. Nah, kenapa kita menggunakan dua microcontroller tersebut? Nah, yang di sini pertama Arduino kita menggunakan ini untuk mainboardnya. Nah, yang kedua ada ESP8266. Kenapa kita tidak menggunakan Arduino saja? Yang pertama adalah Arduino ini tidak memiliki modul WiFi ya teman-teman, yang dimana proyek kita ini akan terhubung ke bot Telegram yang kita buat, sehingga kita membutuhkan koneksi internet. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak menggunakan ESP8266 saja? Nah, yang pertama adalah pin digitalnya tidak cukup untuk mengcover semua yang komponen yang diperlukan. Yang kedua, RFID-nya tidak bisa langsung dihubungkan ke Node MCU ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan RFID RC522. Nah, di RFID ini berfungsi untuk membaca eKTP yang didaftarkan. Selanjutnya ada fingerprint scanner AS608. Fingerprint ini berguna untuk membaca fingerprint yang telah didaftarkan. Nah, selanjutnya ada relay 5 volt dual single channel untuk menyalurkan daya ke solenoid. Selanjutnya ada power supply yang digunakan adalah 12 volt ya teman-teman, dengan sambungan DC jack female. Nah, di sini juga ada LCD ya teman-teman. LCD ini sebagai pemanis aja sebenarnya, namun bisa juga berfungsi untuk menampilkan informasi user kepada user. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita mengcoding menggunakan aplikasi Arduino IDE ya teman-teman, di mana protokol yang digunakan adalah HTTP. Nah, kelemahan pada protokol HTTP ini mungkin ada delay yang cukup banyak ya teman-teman, sehingga mungkin ada beberapa perangkat yang terdelay setelah diperintahkan. Mungkin seperti itu Kang Dimas. Oke, mungkin saya juga akan menambahkan dari penjelasan
anggota saya Hisyam Nurul Solihin. Jadi di sini kita menggunakan breadboard sebagai papan prototipe kita. Lalu kemudian untuk menghubungkan antar komponennya kita menggunakan kabel jumper dengan tipe apa aja kan? Ada female to female, male to male, dan female to male. Ya. Lalu kemudian juga di sini ada pelengkap juga kayak semacam respons dari outputnya, ada berupa buzzer alarm dan LED hijau dan LED merah. LED hijau nantinya akan menandakan bahwasannya sistem itu datanya valid atau tidak gitu. Kalau misalkan kita masukkan data kredensialnya. Kalau misalkan yang datanya itu tidak terdaftar atau data kredensialnya itu salah gitu ya, nanti akan berwarna merah gitu si LED merah, si LED-nya gitu. Lalu kemudian di sini ada buzzer juga sebagai apa ya, notifikasi berupa suara gitu kalau misalkan data alert notifikasinya udah terkirim ke bot Telegram atau tidak. Jadi mungkin seperti ini ya teman-teman perawakan dari bot Telegram yang akan kita pakai dan sudah kita buat seperti itu. Menggunakan mungkin kita program di Arduino IDE. Oke, boleh mungkin kita lanjut ke tahap pembahasan selanjutnya yang lebih serunya teman-teman. Ada mengenai blok diagram, lalu kemudian ada wiring komponen antar hardware yang akan kita lakukan, lalu kemudian akan dijelaskan juga sama Kang Rasrawardana. Boleh kan mungkin dari blok diagramnya? Di setiap blok diagram ini warna-warnanya beda-beda ya teman-teman. Mungkin boleh dijelaskan kenapa sih ini beda-beda warnanya? Oke, kayak gini ya teman-teman, bisa ditampilkan gambarnya nanti ya, kelihatan Ya. di layar saya. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada bermacam warna ya, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang oranye gitu. Nah, untuk yang biru sendiri, yang biru itu menandakan komponen yang paling penting gitu, yaitu microcontrollernya. Yang biru itu ada Arduino Uno dan juga Node MCU-nya. Nah, yang kedua itu ada yang warna kuning. Yang warna kuning itu menandakan input dari si sensor dan juga komponen yang digunakan. Di sini tuh salah satunya yaitu AS608 fingerprint sensor dan juga RFID MRS C522 itu RFID reader. Nah, dari keduanya itu akan memberikan request nantinya kepada Arduino Uno. Nah, Arduino-nya itu nanti akan diproses dan juga memberikan respons kepada relay 5 volt single channel. Nanti udah diteruskan ke solenoid-nya. Nah, dari itu sudah selesai, solenoid-nya menyala. Nah, dari Arduino sendiri akan memberikan respon juga ke node MCU. Nah, di node MCU-nya sendiri akan terhubungkan ke router gitu, yang gunanya untuk menghubungkan node MCU ke internet, karena di sini kita menggunakan IoT yaitu Telegram. Nah, node MCU-nya memberikan respons ke mini buzzer untuk menandakan bahwa oh ini datanya sudah masuk, sudah diproses gitu, dan juga akan memberikan respons juga ke bot Telegram dengan menggunakan protokol HTTP yang sudah dijelaskan oleh Kang Ihsan sebelumnya. Nah, dari bot Telegramnya itu akan memberikan notifikasi kepada sang user bahwa ada yang gagal nih atau enggak, ada yang masuk tanpa juga jelas ini siapa yang masuk, atau juga data kita berhasil masuk. Nah, di sini juga ada yang lupa saya jelaskan, yang warna hijau. Yang warna hijau yaitu merupakan power supply-nya. Di sini ada yang langsung hubung ke door solenoid, yaitu yang female jack itu, dan juga yang menghubungkan ke microcontroller-nya yang node MCU dan juga Arduino. Di sini kita menggunakan power bank atau enggak baterai gitu. Nah, di sini juga microcontroller memberikan respons kepada yang tadi yang LCD, LED merah dan juga LED hijau. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya lihat di gambarnya di sini. Kita lagi yang gambar yang baru. Di sini gambar wiring. Hampir semua komponennya itu dihubungkan ke Arduino Uno kecuali sang buzzer. Kenapa buzzer nggak dimasukin ke Arduino Uno? Nah, karena pin digitalnya kurang teman-teman. Makanya dihubungkan ke node MCU. Nah, untuk node MCU-nya dan Arduino sendiri, kita itu harus satu ground gitu untuk terhubung. Di sini menggunakan serial. Nah, semua komponennya terhubung ke Arduino itu dimasukkan ke pin digital teman-teman, kecuali yang LCD itu dimasukkan ke pin analog. Begitu teman-teman. Mungkin segitu sih Kang Dima. Siap, sangat super sekali ya teman-teman dari penjelasan kedua teman saya ini, ada Rasrawardana sama Nurul Solihin. Jadi oke, mungkin kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yang mana pembahasan dari flowchart dari sistem yang kami buat dan pengujian
dari bayangan apabila sistem kita diimplementasikan pada ruangan server atau misalkan ruangan perumahan gitu. Jadi terlihat di sini teman-teman gambar ada pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu di start ya. Di start ini pastikan seluruh komponen di sistem kita itu sudah terhubung ke power supply, dan juga di node MCU pastikan juga dia sudah terhubung ke internet. Kalau misalkan MCU sudah terhubung ke internet gitu, nah kita akan disuguhkan sebuah welcome display pada LCD kita di sini. Selamat datang gitu ya, welcome display. Lalu kemudian please scan your ektp gitu. Di tahap pertama ini kita lakukan scanning ektp ID kita yang sudah terdaftar gitu. Kalau misalkan ektp kita itu tidak valid gitu atau misalkan tidak terdaftar, maka nanti sistem kita itu akan mengirimkan suatu error action message berupa error display pada LCD kita, kayak misalkan data Anda tidak valid gitu. Lalu kemudian LED yang berwarna merah dan buzzer akan menyala, dan juga nanti akan diteruskan requestnya ke node MCU, yang mana nanti akan diteruskan juga ke bot Telegram, yang mana nanti akan memberikan suatu pesan berupa error gitu. Juga nanti akan ulang lagi ke shape start itu gitu. Nah itu kalau yang datanya tidak valid di tahap pertama. Kalau misalkan data yang valid itu nanti kita akan teruskan ke tahap yang kedua, yang mana tahap scan finger kita gitu, scan jari biometrik kita. Namun sebelum itu di sini nanti akan disuguhkan juga display seperti data Anda valid gitu, ektp data Anda valid, lalu LED hijau akan menyala, dan nanti di sini LCD-nya akan berubah tampilan seperti please scan your finger gitu. Silakan scanning jari Anda gitu. Mungkin gimana sih bayangan cara kerjanya ya teman-teman? Kita akan lakukan pengujian di sini. Kita uji coba. Di sini ada dua ektp teman-teman. Yang pertama di sini ada ektp yang terdaftar ya, yang datanya valid, dan yang kedua di sini ada ektp yang datanya tidak valid gitu atau belum terdaftar seperti itu. Mungkin kita akan lakukan pengujian yang ektp-nya valid dulu ya teman-teman, yang terdaftar dulu ya teman-teman. Mungkin boleh jika kita inputkan di sini, nantinya dia akan berwarna hijau gitu si LED-nya ya, valid gitu. Dan juga nanti akan muncul sebuah pesan di output LCD gitu, data ektp Anda valid, dan lakukan tahap kedua yaitu scan finger Anda gitu atau scan jari Anda gitu. Yang dipastikan bahwasanya tahap pertama yang tadi kita lakukan sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di tahap kedua kita uji coba jari yang benar ya teman-teman di sini. Kalau misalkan kita scanning jari yang benar, nanti download solenoid akan terbuka seperti ini, dan LED berwarna hijau akan menyala, dan nantinya buzzer akan menyala teman-teman. Nah seperti itu yang menandakan bahwasannya bot request Telegramnya itu sudah respon, dan terlihat di sini teman-teman ada suatu pesan ya. Oke, mungkin boleh kita buka ya pesannya. Terdeteksi solenoid smart door lock gitu, telah terbuka seperti itu teman-teman ya. Oke, ada ya. Nah kalau misalkan kita lakukan pengujian dengan data kredensial yang salah gitu, mungkin di tahap pertama kita lakukan ektp yang tidak terdaftar teman-teman ya. Di sini kita akan scanning gitu di ektp yang salah. LED akan berwarna merah, dan nantinya di sini ektp tidak valid di LCD, dan buzzer akan menyala, dan di sini bot Telegram akan mengirimkan suatu pesan kepada user bahwasanya terdeteksi ada yang mencoba masuk solenoid smart door lock gitu dengan kredensial yang tidak terdaftar. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, atau mungkin nanti bisa editor ditampilkan di sini gitu, di screenshot terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan sistem yang kami buat, mau itu flowchart dan pengujian bagaimana bayangan diimplementasikannya seperti itu. Oke, mungkin boleh ya teman-teman, menurut kalian kelemahan dari sistem yang kami buat itu apa sih? Ya gini ya, menurut saya gini ya teman-teman, kekurangan terbesar gitu ya dari sistem yang kami buat. Saya rasa jika untuk menambahkan user gitu, jika ada user baru yang ingin masuk ke ruangan ini untuk mendaftarnya itu,
kita harus mengubah kode itu sendiri gitu. Itu sih Atau menurut mungkin saya. tingkat lanjut dari sistem yang akan kita buat, kita akan membuat suatu web app gitu ya, biar ada interaksi semacam usernya. Jadi kita daftarnya otomatis gitu ya, nggak manual kita masukin pengubahan kode di Arduino IDE gitu. Mungkin cukup sekian dari pemaparan project kelompok kami di sini bertiga, yang mana kami membuat suatu sistem bernama Hardening Security pada door lock solenoid menggunakan multi autentikasi, RFID, eKTP dan fingerprint biometrik, disertai dengan monitoring history alert pada bot Telegram. Cukup sekian dari kami di sini ya, saya Dimas Purnama Haji. Saya Asra Wardana. Saya Muhammad Isyam Negara Solihin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih teman-teman. Bye bye.